Hai adik-adik, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Ibu doakan kalian selalu sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi ya bersama Ibu Ani di Ayo Belajar Channel. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Jangan lupa loncengnya dinyalakan, sehingga adik-adik tidak ketinggalan ketika nanti kita share video terbaru. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem ekskresi pada manusia serta organ-organ yang terlibat di dalamnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang kelainan atau gangguan sistem ekskresi manusia. Sebelum kita memasuki ke pembahasan materi, tidak lupa mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Baik, kalau sudah, langsung saja coba adik-adik perhatikan gambar berikut. Gambar pertama tampak ada wajah seorang remaja perempuan, dan gambar kedua ada wajah seorang balita. Nah, apa yang adik-adik pikirkan tentang gambar tersebut? Dan apakah adik-adik pernah melihat di lingkungan tempat tinggal adik-adik? Nah, silahkan didiskusikan kira-kira apa dan mengapa kedua wajah ini mengalami hal seperti yang tampak pada gambar. Nah, tentu saja dua gambar ini sangat erat kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Langsung saja ya, kita bahas satu-satu. Ada beberapa gangguan yang terjadi pada sistem ekskresi manusia. Kemarin sudah dibahas ya, organ-organ yang terlibat pada sistem ekskresi manusia, diantaranya ada ginjal, ada hati, ada kulit, dan paru-paru. Kita bahas dulu gangguan yang ada pada organ ginjal. Banyak sekali ya. Yang pertama ada nefritis. Nah, ini tampak ginjal yang sudah mengalami nefritis. Apa itu nefritis? Nefritis yaitu penyakit rusaknya nefron, terutama bagian glomerulus ginjal, yang disebabkan karena adanya infeksi bakteri Streptococcus. Adapun upaya penanganannya yaitu dengan proses cuci darah atau pencangkokan ginjal. Ini gangguan yang pertama. Selanjutnya, gangguan pada ginjal yang kedua ada batu ginjal. Atau sering juga kita dengar dengan kencing batu ya. Nah, ini pada rongga ginjal ada butiran-butiran yang menyerupai batu. Apakah ini batu-batu yang seperti di jalanan ataukah berbeda? Kita lihat ya. Batu ginjal yaitu gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium di rongga ginjal, saluran ginjal, dan kantung kemih, sehingga menghambat keluarnya urin dan dapat menimbulkan nyeri. Kandungan batu ginjal ini yaitu kalsium oksalat, asam urat, dan kristal kalsium fosfat. Jadi tidak sama ya batu-batu ini dengan batuan-batuan yang ada di jalan. Lalu bagaimana upaya mencegahnya? Upaya pencegahannya dapat dilakukan dengan cukup minum air putih, membatasi konsumsi garam, dan tidak menahan kencing terlalu sering. Nah, hati-hati ya buat adik-adik yang sering menahan kencing, mulai sekarang jangan dibiasakan. Ketika adik-adik pengen kencing, ditahan-tahan, gak boleh ya. Selanjutnya ada gangguan pada ginjal yang ketiga yaitu albuminaria. Albuminaria yaitu penyakit yang timbul akibat adanya kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam filtrasi sehingga ditemukan adanya protein dalam urin. Albuminaria ini dapat disebabkan oleh kurangnya asupan air ke dalam tubuh sehingga memperberat kerja ginjal, atau terlalu banyak mengkonsumsi protein, kalsium, dan juga
C. Lalu bagaimana upaya mencegahnya? Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah albuminaria antara lain mengatur jumlah garam dan protein yang dikonsumsi dan mengatur keseimbangan gizi. Paham ya? Selanjutnya, gangguan pada ginjal yang keempat, yaitu hematuria. Hematuria adalah suatu penyakit yang ditandai dengan adanya sel-sel darah merah pada urin. Hematuria ini disebabkan karena adanya penyakit pada saluran kemih akibat gesekan dengan batu ginjal, serta disebabkan pula karena adanya infeksi pada saluran kemih. Lalu cara menanggulanginya bagaimana? Upaya pencegahannya dapat dilakukan dengan tidak menahan kencing dan banyak minum air putih. Selanjutnya, masih ginjal ya. Yang kelima ada diabetes insipidus, yaitu penyakit yang disebabkan karena kekurangan hormon ADH atau hormon antidiuretik, sehingga tubuh tidak dapat menyerap air yang masuk, dan dengan demikian si penderita akan sering mengeluarkan air kencing atau sering buang air kecil secara terus-menerus. Upaya pencegahannya dapat dilakukan dengan memberikan suntikan hormon antidiuretik. Yang keenam, masih ginjal ya, ada kanker ginjal. Kanker ginjal merupakan penyakit yang timbul akibat pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkendali di sepanjang tubulus ginjal, sehingga dapat menyebabkan adanya darah pada urin, kerusakan ginjal, dan dapat mempengaruhi kerja organ tubuh yang lainnya. Bagaimana cara penanggulangannya? Upaya pencegahannya dilakukan dengan menghindari penggunaan bahan kimia yang memicu kanker. Selanjutnya, gangguan pada sistem ekskresi yang selanjutnya, ini masih ginjal juga. Yang ke-7 ada diabetes mellitus atau sering disebut dengan kencing manis, yaitu golongan penyakit kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula dalam darah sebagai akibat adanya gangguan sistem metabolisme dalam tubuh, di mana organ pankreas tidak mampu memproduksi hormon insulin sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi diabetes mellitus ini disebabkan karena organ pankreas tidak mampu memproduksi hormon insulin. Upaya pencegahannya dapat dilakukan dengan cara mengatur frekuensi dan menu makanan menjadi lebih sehat, menjaga berat badan ideal, rutin berolahraga, rutin menjalani pengecekan gula darah. Minimal 1 kali dalam 1 tahun gula darah itu dicek. Ya, dan diabetes mellitus ini merupakan penyakit yang disebabkan dari faktor keturunan. Nah, itu tadi ya, ada 7 gangguan pada sistem ekskresi manusia, khususnya pada organ ginjal. Selanjutnya, pada organ kulit. Yang pertama ada biang keringat. Nah, seperti gambar yang di depan tadi ya. Pernah adik-adik pernah melihat gambar wajah anak kecil, atau kadang di punggung juga ada kayak bintik-bintik merah, dan itu bersifat gatal. Ini yang disebut dengan biang keringat.
Biang keringat terjadi karena adanya kelenjar keringat yang tersumbat baik oleh sel-sel kulit mati, oleh debu ataupun kosmetik yang tidak terbuang secara sempurna. Orang yang tinggal di daerah tropis dan lembab akan lebih mudah terkena biang keringat. Dan biang keringat ini biasanya terdapat pada leher, punggung, dan dada. Ada beberapa yang juga mengalami biang keringat di bagian wajah atau muka ya, seperti pada gambar di samping. Upaya pencegahannya dapat dilakukan dengan yang pertama jelas menjaga kebersihan kulit. Yang kedua, memakai pakaian yang longgar dan menyerap keringat. Yang ketiga, segera keringkan keringat dengan handuk atau tisu. Nah, kalau kita sudah berkeringat, misal beraktivitas berlebihan atau habis berolahraga, segera keringkan keringatnya ya. Serta bisa juga dengan memberikan bedak atau salep yang dapat menghilangkan rasa gatal. Ini jika sudah terlanjur ada biang keringat, boleh taburi bedak atau diolesi dengan salep. Selanjutnya, gangguan yang kedua pada kulit ada jerawat. Ini biasanya dialami oleh adik-adik remaja ya. Yaitu suatu kondisi kulit yang ditandai dengan terjadinya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar minyak atau sebasea. Jerawat dapat timbul karena kurangnya menjaga kebersihan kulit, sehingga terjadi penumpukan kotoran dan kulit mati. Penyebab yang kedua, faktor hormonal yang merangsang kelenjar minyak pada kulit. Yang ketiga, penggunaan kosmetik yang berlebihan dan mengandung minyak juga dapat berpotensi menyumbat pori-pori. Serta konsumsi makanan berlemak secara berlebihan. Ini beberapa penyebab terjadinya jerawat ya. Bagaimana pencegahannya? Pencegahannya dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya 1. Menjaga kebersihan wajah, rutin cuci muka ya, terutama sebelum tidur. Yang kedua, menghindari makanan berlemak. 3. Mengkonsumsi buah-buahan. Dan 4. Menjaga aktivitas tubuh. Paham ya? Selanjutnya, ada gangguan pada sistem ekskresi hati. Gangguan pada hati itu sudah kita bahas di video sebelumnya tentang gangguan organ pencernaan. Di sini kita bahas sedikit saja. Ada penyakit kuning, yaitu penyakit tersumbatnya saluran empedu yang mengakibatkan cairan empedu tidak dapat dialirkan ke dalam usus 12 jari. Sehingga cairan akan masuk ke dalam darah dan warna darah menjadi kuning. Orang yang menderita penyakit ini ditandai biasanya kulitnya berwarna pucat kekuningan, bagian putih bola mata berwarna kekuningan, kuku dan jari pun berwarna kuning. Kenapa bisa demikian? Nah, hal ini terjadi karena di seluruh tubuh terdapat pembuluh darah yang mengangkut darah berwarna kekuningan. Bagaimana upaya pencegahannya? Upaya pencegahannya dapat dilakukan dengan cara melakukan vaksinasi hepatitis A dan B, minum obat pencegah penyakit malaria sebelum melakukan perjalanan ke daerah yang rawan penyakit. Tadi ada beberapa gangguan pada sistem ekskresi manusia. Untuk organ paru-paru tidak kita bahas di sini ya, karena sudah dibahas tuntas di video sebelumnya tentang sistem pernafasan manusia. Di sana sudah dibahas beberapa gangguan pada paru-paru seperti TBC, kanker paru-paru dan lain sebagainya. Silahkan dicek lagi ya. Nah, pola hidup yang bisa diterapkan dalam menjaga kesehatan sistem ekskresi diantaranya menjaga pola makan dan minum. Yang kedua, menghindari merokok.
Yang ketiga, menghindari minum minuman alkohol dan kafein. 4, berolahraga secara rutin. Nah, demikian tadi pembahasan tentang gangguan-gangguan pada sistem ekskresi manusia. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan bisa membantu adik-adik dalam menyelesaikan tugas belajar secara daring. Ibu ucapkan terima kasih buat adik-adik yang masih setia dengan Ayo Belajar Channel. Nantikan kita dengan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.